dia anak Kalimantan dan dia betul-betul concern kepada daerahnya. Jab, stride, uppercut, Terus apa lagi? hook. Ya. Kalau begini? Oh, nggak ada. Ini tiang murni yang nggak ada sambungan ya. Ini Betul. besar sekali loh. Betul, murni. Ini kan kalau rumah segede gini 200 orang muat kali. Karengking pare atau lumbung padi. Karengking pare. Parenya kayak bahasa Sunda, kayak orang Banten. Ini kelihatannya bisa dicopot ya. Saya nggak kebayang yang ngangkatnya mesti berapa orang ini. Kokoh betul-betul. Sobat Iwa, seperti janji saya bahwa saya ingin tahu tentang rumah betang di mana masa kecilnya Bung Daud Jordan itu ada di sekitar adat Dayak Kalimantan. Sobat Iwa, nah yang sekarang ada di belakang saya ini ada 2 rumah betang. Yang kanan, rumah betang ini namanya rumah betang Tumbang Gagu. Nah yang kiri, rumah betang Tumbang Malahoy, ya, atau rumah betang Tumbang Gagu yang di depannya ada patung. Dan Sobat Iwa, untuk diketahui rumah betang aslinya ya, itu kalau di Kalimantan Tengah itu menghadap ke sungai biasanya. Kenapa menghadap ke sungai? Karena sungai sebagai sumber dari kehidupan manusia. Nah kalau rumah betang di pedalaman yang aslinya itu umumnya panjangnya bisa mencapai 150 meter. Kebayang nggak isinya berapa orang? Nah Sobat Iwa, kalau yang ini namanya sapundu. Sapundu ini oleh masyarakat Dayak dijadikan sebagai tiang untuk mengikat hewan. Ya, hewan ternak tentunya ketika upacara adat. Jadi kalau tamu atau keluarga datang, hewan-hewan tersebut diikat di tiang yang bernama sapundu, yang di atas tiang itu ada patung. Nah, Sobat Iwa, sekarang saya sudah ada di rumah betang Tumbang Gagu khas Kalimantan. Ini saksi hidupnya putra Kalimantan asli. Nggak berani kita kalau dikering nggak berani. Nah, Bro Daud Jordan, ini kan bukan beton loh. Kalau di Jakarta ada yang mengesankan tiang kayu, tapi ini asli kayu ya? Ya, asli. Asli Kalimantan ya? Ya. Kayu apa nih? Jadi ini namanya kayu ulin. Kayu ulin. Kayu ulin ini memang hanya adanya di Kalimantan. Jadi biasa digunakan oleh suku pedalaman, suku Dayak untuk dijadikan material bangunan. Material bangunan. Apakah rumah? Nah, bisa kita lihat ini bagian dari rumah adat suku Ya. Dayak dengan menggunakan kayu ulin ini sangat kuat sekali untuk bisa Menopang. Ya, menopang bangunan. Ini tiang murni yang nggak ada sambungan ya. Ini Betul. besar sekali loh. Betul, murni. Bukan main. Ya. Ini Ya. pengalaman Bung Daud ketika masih di desa, di pedalaman. Mungkin sekarang kan rumah betang antara yang sekarang di kota kabupaten pun mungkin tidak mudah untuk mencarinya, mendapatkannya ya. Betul. Kecuali di pedalaman. Ya. Ini fungsi-fungsinya untuk apa sih sebetulnya? Ya, jadi memang rumah betang ini dijadikan oleh suku Dayak sebagai rumah yang dimana mereka untuk membahas masalah-masalah sosial di lingkungan mereka, masalah adat istiadat, masalah budaya yang ada di lingkungan sekitar. Bahkan mungkin membicarakan musyawarah soal ekonomi Betul. masyarakat di sana. Betul, dan kerap digunakan juga untuk acara pernikahan untuk untuk suku Dayak. Jadi boleh dibilang rumah betang ini sama seperti rumah serbaguna untuk suku Dayak. Saya kira itulah kekayaan Indonesia dengan khasanah budaya dan rumah-rumah adat. Di antaranya sekarang ini kita tengah berada di bawah rumah betang. Ya. Ini cuma tingginya segini, Bung Daud. Ya, betul. Fungsinya bisa digunakan juga oleh penduduk untuk bisa melakukan kegiatan di bawah. Jadi biasanya digunakan oleh ibu-ibu atau kalangan wanita untuk membersihkan padi. Biasanya kalau di kampung kan masyarakat bercocok tanam.
Dan bisa juga untuk menghindari binatang buas kelihatannya. Betul. Karena dengan tinggi bangunannya, Iya. binatang buas sulit untuk Ya. bisa menjangkau. Ini kan kalau rumah segede gini 200 orang muat kali. Bisa lebih. Duduk bersila atau berjajar Iya. gitu, berbanjar. Iya. Kemudian itu apakah satu suku? Mereka Ya. yang kumpul satu suku. Biasanya satu suku. Ini bisa 150 sampai 200 orang, mereka merundingkan segala sesuatunya. Kita duduk di sini mendingan enak nih. Baik. Nah, sambil duduk, ini juga pasti nih, asli nih kayunya nih. Iya. Betul nggak? Iya. Kalau lihat dari tanda-tandanya, ini kayu-kayu sudah lama ya yang ada di sini. Iya. Kayaknya rayap aja nggak doyan ya? Iya. Nggak suka ya? Iya, karena memang sangat keras sekali. Umurnya kan puluhan tahun ini. Betul. Jadi kayu ulin ini sendiri kayu yang amat sangat lama baru bisa tumbuh besar. Jadi apabila kita melihat sebesar ini, kemungkinan lebih dari 50 tahun baru dia bisa sebesar ini. Maka kembali lagi tugas kita sebagai manusia bagaimana menjaga lingkungan alam sekitar supaya tidak habis, karena memang akan langka jika kita tidak menjaga kelestariannya. Ya, Indonesia kaya dengan hasanah budaya. Dan bukan hasanah budaya saja, hasil pikir dan daya manusia. Tapi dititipkan oleh Tuhan yang Maha Kuasa, alam yang tidak dimiliki oleh negara atau bangsa lain. Betul. Betul nggak? Betul. Menarik bersama Daud Jordan yang ternyata punya pengalaman segudang internasional dengan prestasi dunianya, tapi dia masih tetap mencintai kearifan lokal. Kita lanjut lagi. Alhamdulillah. Sobat Iwa, baru saja saya turun dari atas lumbung. Ternyata di dalam itulah tempat penyimpanan hasil pertanian suku Dayak. Namanya Karengking Pare atau lumbung padi. Karengking Pare. Parenya kayak bahasa Sunda, kayak orang Banten. Iya. Ya, kalau di Banten di kampung saya, Bro Daud, itu namanya leit. Leit itu tempat penyimpanan padi, ya secara bersama-sama, Iya. bisa juga secara pribadi. Iya. Bisa cerita nggak pengalaman tentang ini? Ya, jadi memang di setiap rumah betang yang ada di suku Dayak Kalimantan Barat biasanya selalu menyediakan tempat lumbung padi. Karena memang itu dijadikan untuk masyarakat menyimpan hasil Pertanian. hasil pertaniannya. Hasil bumi ya. Nanti ketika mereka membutuhkan bisa digunakan Secara bersama-sama. secara bersama-sama. Mungkin saja si A hasil pertaniannya berkurang, yang satu lagi berlebih, dia bisa sharing gitu. Betul. Bukan hanya tempat penyimpanan hasil bumi, tapi juga tempat suci di mana di situ dibutuhkan kejujuran. Betul. Dahsyat sekali. Bisa jadi inspirasi. Kayaknya langka. Ini bukan barang baru, tapi barang lama yang hilang Betul. dari genggaman kita, Iya. yaitu adat istiadat dan tata nilai. Yuk, kita jalan lagi. Kita mau naik ke rumah betang. Ini ada kanan kiri ada penjaganya ya, Ya, Bro betul. Daud. Ya. Betul. Ini sebagai simbol zaman dulu mau masuk ke rumah betang itu pasti ada penjaganya, semacam tentaranya gitu ya. Betul sekali. Ayo kita naik. Oh, hati-hati. Ya. Ya. Saya apa orang Dayak yang hati-hati nih? Wow. Dan ini pun kayunya kayu asli ya. Ya, kayu ulin. Kokoh betul-betul. Betul. Sangat kuat. Ini kelihatannya bisa dicopot ya. Mudah. Betul, bisa dicopot. Jadi ketika sudah selesai digunakan bisa Diangkat. dibawa naik ke atas. Masyarakat sudah kumpul di sana, ini diangkat Ya, betul. untuk menghindari binatang buas atau mungkin musuh-musuh zaman dulu gitu ya. Betul sekali. Saya nggak kebayang yang angkatnya mesti berapa orang ini. Coba kita mau lihat dalamnya, Ayo. Bro Daud. Wow, saya mau tanya nih, dari tadi begitu buka pintu, ini selalu pintu-pintu rumah Dayak adat Dayak ini Ya. ada gambar-gambar gini. Apa ini maknanya? Menggambarkan tentang baik itu kesejahteraan masyarakat, baik itu hasil bumi dari masyarakat. Ini kelihatan hewan ternak ya. Ya, jadi ini mengilustrasikan mungkin hewan di tempat tersebut. Piaraan. Ya, piaraan, lalu ada Pohon, Pohon, ada tanaman. ada tanaman. Oh, dan Ada lain sebagainya. sekali. Ini sebagai ilustrasi atau simbol atau ekspresi tata nilai adat pada saat itu. Betul sekali. Sobat Iwa,
ternyata orang-orang zaman dulu lebih futuristik cara berpikirnya ke depan. Sebab apa? Nilai yang kita punya ketika kita baru tahu sesungguhnya bukan barang baru, tapi barang lama yang ditinggalkan oleh masyarakatnya. Keren. Wah, kita menemukan satu tempat yang kelihatannya nih agak meriah nih, Bro Daud nih. Ya, Di sini ada kayak semacam pelaminan ya. betul. Pelaminan dengan pernak-pernik, kelihatannya karya-karya seni dari masyarakat Dayak. Betul. Kemudian ada gentong-gentong. Bisa cerita nggak untuk apa ini? Ya, kalau di sini kita lihat ada beberapa gentong ini biasanya digunakan untuk para orang-orang adat tinggi di daerah tersebut meninggal. Biasanya mereka untuk tulang belulangnya dimasukkan ke dalam gentong-gentong ini. Betul. Dan ini kelihatannya seperti kayak raja atau tempat pelaminan ya? Ya, betul. Jadi digunakan untuk pernikahan biasanya, terus juga untuk kegiatan ritual. Kegiatan pertemuan-pertemuan secara adat, kurang lebih seperti itu. Jadi seluas ini mungkin kepala sukunya bicara lalu semuanya mendengarkan. Betul. Jadi apa yang dititahkan dilaksanakan sesuai dengan adat, sesuai dengan aturan. Betul sekali. Bukan main. Satu inspirasi, Sobat Iwa, bahwa sekali lagi saya ingin mengulangi, tata nilai atau pranata atau mungkin kearifan lokal yang sudah banyak ditinggalkan, ini sebaiknya kita kembalikan menjadi tatanan hidup yang lebih Indonesia. Kita punya Tapanuli, kita punya Sumatera Barat, Minangkabau, kita punya Banten, kita punya Cirebon, kita punya Jawa Timur, punya Bali, punya Madura, dan punya Sulawesi, punya Toraja, dan begitu kekayaan kita begitu banyaknya. Itulah Indonesia. Mari kita selamatkan melalui kearifan lokal kita. Keren. Wah. Ini apa ini nih? Ini ritual yang ada di sana. Nah, ini tadi Yang kerbau itu? ya yang patung yang biasanya digunakan untuk mengikat binatang ya. hewan ya. Ya. Ini selalu kalau Dayak pakai ini ya, ada ini ya. Ukiran begini. Untuk itu juga untuk perang-perang itu ya, untuk tameng ya, tameng. Ini rumah-rumah untuk rumah-rumah pribadi kelihatannya ya. Iya, betul. Jadi ini rumah-rumah Yang masyarakat. satu keluarga, Ya, masyarakat satu keluarga. Kurang lebih seperti ini contohnya, dengan atapnya sedikit keluar supaya tidak Hujan. tidak hujan. Tapi ini nggak ada jendela memang begini. Iya, betul. Jadi mereka di dalam gelap. Rata-rata gelap. Daud Jordan. Kalau ini pukulan apa? Jab, stride, uppercut, Terus apa lagi? hook. Ya. Kalau gini, Nggak ada. bro, bisa jadi juara dunia dengan 3 kelas yang berbeda itu. Saya mau tahu latihannya tuh gimana sih? Ya, jadi saya konsisten dalam berlatih, disiplin dalam berlatih. Ya. Itu saya lakukan pagi dan sore hari di setiap hari. Di pagi hari lebih banyak berlatih fisik, dan di sore hari atau malam biasanya lebih banyak teknik. Satu hari berapa jam itu? Satu hari kurang lebih sekitar 4 hingga 6 jam. Satu hari bisa 4 sampai 6 jam berlatih. Pantas dia menjadi juara dunia. Terima kasih Daud Jordan. Sama-sama. Sudah memberikan penjelasan dan pengetahuan bagi Sobat Iwa tentang rumah betang dari Kalimantan. Dan paling tidak kita sudah tahu profil seorang Daud Jordan, petinju dunia milik Indonesia yang kita banggakan. Bro Daud, tolong sampaikan buat anak-anak Indonesia, mereka bisa seperti Daud Jordan walaupun dengan bidang yang berbeda-beda. Ya, saya Daud Jordan ingin mengajak seluruh anak muda yang ada di Indonesia dari Sabang hingga Merauke, mari kita tetap terus semangat, terus tekun dalam berlatih atau dalam kegiatan apapun yang disukai atau disenangi agar mampu memberikan kontribusi untuk bangsa Indonesia yang lebih baik. Terima kasih bersama Miing Jordan.